SCN 14. Mas Reza mau kemana, kenapa pergi begitu saja? Tanya Maryam kemudian. Bukannya kau bilang mau pulang, kenapa masih bertanya? Jawab Reza ketus. Baiklah kalau begitu akan aku obati lukanya ketika di rumah, ucap Maryam kemudian. Terserah, ucap Reza. Apa sudah menjadi kebiasaan bagi Mas Reza selalu marah? Ucap Maryam iseng. Mendengar hal tersebut Reza hanya diam, tak sedikit pun menghiraukan ucapan Maryam. Boleh Maryam mengatakan sesuatu? Bukan maksud Maryam menggurui, namun rasanya ini perlu Maryam sampaikan pada Mas Reza, ucap Maryam. Terserah, ucap Reza singkat. Merasa mendapatkan lampu hijau Maryam bergegas menyampaikan isi hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku ini hanya manusia biasa, aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Bersamaan dengan itu, sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka, karena dengan kemarahan seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya. Oleh karena itu, hamba-hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, akan tetapi karena mereka selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsu, maka mereka pun selalu mampu meredam kemarahan mereka karena Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuji mereka dengan sifat ini dalam firman-Nya. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan harta mereka, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Qs Ali Imran 134. Artinya, jika mereka disakiti orang lain yang menyebabkan timbulnya kemarahan dalam diri mereka, maka mereka tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh watak kemanusiaan mereka, melampiaskan kemarahan, akan tetapi mereka justru berusaha menahan kemarahan dalam hati mereka dan bersabar untuk tidak membalas perlakuan orang yang menyakiti mereka. Melihat Reza yang diam dan memperhatikan setiap ucapannya, seketika Maryam bersemangat untuk melanjutkan penuturannya. Dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan perkelahian, tetapi tidak lain orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Inilah kekuatan yang terpuji dan mendapat keutamaan dari Allah Ta'ala, yang ini sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia. Imam Al-Munawi berkata, makna hadits ini, orang kuat, yang sebenarnya adalah orang yang mampu menahan emosinya ketika kemarahannya sedang bergejolak dan dia mampu melawan dan menundukkan nafsunya ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ini membawa makna kekuatan yang lahir kepada kekuatan batin. Dan barang siapa yang mampu mengendalikan dirinya ketika itu maka sungguh dia telah mampu mengalahkan musuhnya yang paling kuat dan paling berbahaya, hawa nafsunya. Inilah makna kekuatan yang dicintai oleh Allah Ta'ala yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Arti kuat dalam hadits ini adalah kuat dalam keimanan dan kuat dalam berjuang menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah SWT. Dalam hadits lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk melampiaskannya maka Allah Ta'ala akan memanggilnya, membanggakannya pada hari kiamat di hadapan semua manusia sampai kemudian Allah membiarkannya memilih bidadari bermata jeli yang disukainya. Imam At-Tibi berkata, perbuatan menahan amarah dipuji dalam hadis ini karena menahan amarah berarti menundukkan nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan, oleh karena itu Allah Ta'ala memuji mereka dalam firman-Nya. Dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Qs Ali Imran 134. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits ini, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, menunjukkan bahwa menahan kemarahan yang terpuji dalam Islam adalah ketika seseorang mampu melampiaskan kemarahannya dan dia menanya karena Allah Ta'ala. Adapun ketika dia tidak mampu melampiaskannya, misalnya karena takut kepada orang yang membuatnya marah atau karena kelemahannya, dan sebab-sebab lainnya, maka dalam keadaan seperti ini menahan kemarahan tidak terpuji. Seorang mukmin yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dalam semua keadaan dia selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar, karena ucapan dan perbuatannya tidak dipengaruhi oleh hawa nafsunya.
Inilah arti sikap adil yang dipuji oleh Allah Ta'ala sebagai sikap yang lebih dekat dengan ketakwaan. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Qs Al-Maidah 8. Imam Ibnul Qayyim menukil ucapan seorang ulama salaf yang menafsirkan sikap adil dalam ayat ini. Beliau berkata, orang yang adil adalah orang yang ketika dia marah maka kemarahannya tidak menjerumuskannya ke dalam kesalahan, dan ketika dia senang maka kesenangannya tidak membuat dia menyimpang dari kebenaran. Bagaimana? Apa Mas Reza masih tidak ingin memilih bidadari sesuai keinginan Mas Reza nantinya? Ucap Maryam dengan seulas senyum. Mendengar ucapan Maryam, seketika Reza menyempitkan dahinya dan menatap intens pada Maryam. "Oh ya," ucap Reza datar. "Bukankah saat ini aku sudah mendapatkan bidadari itu, jadi kenapa aku masih harus selalu bersabar untuk memilih bidadari lain?" Ucap Reza dengan nada santai. Mendengar penuturan Reza, seketika Maryam menjadi syok, sedakal itu pemikiran orang yang telah menikahi dirinya. "Apa? Astaga, lupakan saja Mas," ucap Maryam merasa jengkel dengan sikap Reza. "Capek-capek aku memberi tausiah, dia hanya bereaksi datar." "Sabar Maryam, sabar. Meskipun begini, inilah jodoh terbaik yang dikirim Allah," gumam Maryam dalam hati. Melihat kemarahan Maryam dan nada bicaranya yang terkesan jengah, Reza merasa geli dan tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, oke, mungkin lain kali aku kan belajar sabar," ucap Reza kemudian. "Apa kau puas Maryam Al-Batul Rahmah?" ucap Reza lagi. Jawab Maryam santai. Asteris. Setelah melalui perjalanan yang berkelok-kelok, beberapa saat kemudian mobil Reza masuk ke dalam pekarangan rumah milik Abi Hanif. Bergegas keduanya keluar dan masuk ke dalam rumah. Tanpa ada perbincangan di antara keduanya. Seketika Reza menghempaskan bobot tubuhnya di sofa ruang tamu, setelahnya memejamkan mata. Maryam yang menyadari hal tersebut, membiarkan Reza beristirahat dan meninggalkannya untuk segera menunaikan sholat zuhur. Setelah menyelesaikan sholat zuhur, Maryam bergegas menuju dapur untuk menyiapkan makan siang untuk Reza. Sebelum menuju dapur, Maryam melihat kondisi Reza. Maryam mendengar dengkuran halus dari Reza. Kemudian Maryam berlalu untuk mengambil kotak obat dan mengobati luka di tangan Reza. Maryam ingin melakukannya ketika Reza tengah terlelap, karena hal itu akan membuat Maryam leluasa untuk mengobatinya tanpa ada rasa canggung atau takut. Maryam melakukannya dengan sangat hati-hati dan lembut, sampai Reza tidak sedikit pun terganggu dengan tindakan Maryam ataupun sampai terbangun dari tidurnya. Setelah menyelesaikan semua, Maryam bergegas membereskan kotak obat miliknya dan menyimpannya kembali. Maryam segera berlalu menuju dapur. Setelah menyimpan kembali kotak obatnya, "Bi, hari ini belanja sayur apa?" tanya Maryam kepada Bin Minah yang telah lebih dulu berada di dapur. "Ini Ning tadi Bi Minah beli ayam, jamur dan beberapa sayuran," ucap Bi Minah. "Ada seafood nggak Bi?" tanya Maryam lagi. "Hari ini yang jual sayur ndak bawa seafood Ning," jawab Bi Minah dengan sopan. "Oh ya sudah nggak apa-apa, Bi Minah istirahat saja, pasti capek seharian bersih-bersih. Biar ini Maryam sendiri yang siapkan makan siang, dan sekalian Maryam mau masak banyak untuk nanti sore Maryam bawa ke rumah sakit," ucap Maryam kemudian. "Tapi Ning saya bantu ya," ucap Bi Minah merasa tidak enak dengan majikannya. "Tidak apa-apa Bi," jawab Maryam singkat dengan senyum simpul di bibirnya. "Baiklah kalau begitu Bibi permisi ya Ning," ucap Bi Minah seraya berlalu dari hadapan Maryam, dan dibalas senyuman oleh Maryam. Maryam bergegas membuat hidangan untuk makan siang Reza terlebih dahulu. Menyiapkan beberapa bahan yang dibutuhkan dan secepat mungkin menyelesaikannya. Maryam khawatir jika Reza terjaga sebelum dia selesai menyiapkan makanan, dan akan terjadi adegan seperti pagi tadi. Setelah menyelesaikan semua masakan, Maryam bermaksud membangunkan Reza untuk makan siang. Namun Maryam tidak mendapati Reza di ruang tamu. Bergegas Maryam untuk mencari Reza ke kamar dan ternyata Reza juga tidak ada di sana. Mencari ke kamar mandi, namun Maryam juga tidak menemukannya di sana. "Oh, mungkin saja Mas Reza di luar," gumam Maryam. Setelah mencari ke sekeliling rumah, Maryam juga tidak menemukan keberadaan Reza. Maryam mendapati mobil Reza sudah tidak ada di sana, di mana Reza sebelumnya memarkirkan mobilnya. "Bi Minah," ucap Maryam ketika menemukan Bi Minah sedang membersihkan taman. "Iya Ning," jawab Bi Minah.
Bibi tahu Mas Reza kemana? Tanya Maryam kemudian. Lo tadi Mas Reza buru-buru pergi sepertinya Ning. Bibi pikir Mas Reza sudah pamit sama Ning Maryam, ucap Biminah. Lo kemana perginya Mas Reza ya? Kenapa tidak pamitan? Gumam Maryam dalam hati. M-nya sudah Bi Minah. Maryam masuk dulu Bi, ucap Maryam seraya berlalu dari hadapan asisten rumah tangganya tersebut. Oh ya Bi Minah jangan lupa makan siang dulu ya, Maryam masak beberapa makanan, ucap Maryam sambil berlalu. Baik Ning, terima kasih, jawab Bi Minah dengan sopan. Semoga Mas Reza baik-baik saja, atau mungkin dia pulang ke rumah kakek Amar. Batin Maryam. Atau aku telpon saja ya. Astaga Maryam bukankah kau juga tidak memiliki nomor handphonenya, ucap Maryam seraya menepuk jidatnya. Maryam dan Reza sebelumnya memang tidak pernah bertukar nomor handphone, komunikasi Maryam pun hanya melalui kakek Amar saja. Kalaupun Mas Reza pulang ke rumah kakek, butuh waktu 2 jam untuk sampai di sana, aku akan menghubungi kakek nanti, gumam Maryam. Tidak ingin berlarut memikirkan Reza Maryam bergegas menuju meja makan dan menyantap makanan yang sebelumnya dia buat. Setelah menyelesaikan makan siangnya, Maryam bergegas masuk ke dalam kamar dan membuka modul yang diberikan oleh Dokter Tama sebelumnya. Maryam mempelajari beberapa materi yang dia tinggalkan selama 2 kali pertemuan perkuliahan Dokter Tama sebelumnya. Maryam merupakan gadis yang sangat cerdas, tidak heran hanya beberapa kali membaca isi dari materi tersebut Maryam sudah dapat memahami. Akhir-akhir ini memang perkuliahan Maryam sering diadakan daring, hanya beberapa kali melakukan perkuliahan tatap muka, ketika ada praktikum atau tugas penting saja. Maryam melanjutkan membaca beberapa materi dan memahami isinya. Tanpa terasa waktu menunjukkan pukul 15.45 dan saat itu azan asyar telah berkumandang. Maryam bergegas menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu, dan segera menunaikan sholat asyar. Allahu Akbar, asteris. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah menyelesaikan sholat Maryam menengadahkan kedua tangannya, untuk memohon ampun serta keselamatan bagi dirinya, kedua orang tuanya, suami, dan saudara-saudaranya. Setelah bersimpuh dan berkeluh kesah dengan Rabb-nya, Maryam melanjutkan dengan membaca mushaf Al-Quran miliknya. Setelah dirasa cukup membaca beberapa ayat, Maryam melanjutkan dengan membaca zikir, amalan yang biasa dia lakukan selepas melaksanakan sholat asyar. Beberapa saat kemudian Maryam telah selesai dengan segala rutinitasnya dan bergegas membereskan semua peralatan sholat, melipat dan mengembalikan lagi ke tempat ia. Aku akan menghubungi kakek nanti, lebih baik sekarang aku bersiap-siap ke rumah sakit, gumam Maryam. Maryam bergegas menyiapkan pakaian ganti untuk Umi Maya dan Abi Hanif, selanjutnya menyiapkan makanan untuk dibawanya ke rumah sakit. Setelah menyiapkan semuanya dan mengemas seluruh barang bawaannya, Maryam bergegas untuk berangkat ke rumah sakit. Asteris. Assalamualaikum, ucap Maryam seraya membuka pintu kamar perawatan Umi Maya. Waalaikumsalam, ucap Umi dan Abi Hanif bersamaan. Lo kamu sendiri nak, di mana Reza? Tanya Abi Hanif karena tidak mendapati Reza bersama dengan Maryam. Oh sepertinya Mas Reza sedang ada banyak kerjaan Abi, siang tadi Mas Reza kembali ke kota, jawab Maryam sekenanya. Jawab Abi Hanif dengan anggukan kepal. Abi Umi, ini Maryam bawakan makanan, mau Maryam siapkan sekarang? Tanya Maryam penuh semangat. Boleh, jawab Umi Maya seketika. Setelah itu Maryam segera menyiapkan semua makanan yang telah dia bawa sebelumnya. Melayani kedua orang tuanya dengan telaten. Umi mau Maryam suapin? Tanya Maryam. Tidak usah nak, Umi bisa sendiri, jawab Umi Maya. Baiklah, ucap Maryam lembut seraya menyerahkan piring berisi nasi dan lauk pauknya pada Umi Maya. Setelah beberapa saat keduanya telah menghabiskan makanan yang disiapkan oleh Maryam. Dan segera Maryam mengambil piring yang telah kosong. Abi sepertinya malam ini Maryam saja yang menemani Umi, Abi istirahatlah di rumah, ucap Maryam lembut. Tidak usah nak, biar Abi saja yang menemani Umi, karena besok Umi sudah boleh pulang. Jadi supaya pagi-pagi esok Abi bisa segera mengurus segala administrasinya. Baiklah Abi kalau begitu, jawab Maryam singkat. Oh ya Maryam, apa Reza marah dengan kejadian pagi tadi? Umi Maya pelan. Maryam tidak segera menjawab pertanyaan Uminya, dan memberikan seulas senyum manis di bibirnya. Tidak Umi, Mas Reza tidak marah, jawab Maryam berbohong.
Maryam sengaja berbohong untuk menjaga hati kedua orang tuanya agar tidak merasa sedih dan menjaga Reza dari aib rumah tangga mereka yang tidak baik-baik saja. Tidak mungkin bagi Maryam menceritakan pertengkaran dan percekcokan yang terjadi dalam rumah tangganya yang jelas-jelas merupakan sebuah aib yang harus ditutup. Maryam sangat menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri adalah menjadi pakaian untuk suaminya. Hingga sebisa mungkin Maryam menutupi aib rumah tangganya. Meski merasa bersalah terhadap kedua orang tuanya karena telah membohongi mereka dengan berkata tidak jujur atau berdusta. Namun seketika Maryam teringat sebuah kisah ada zaman Rasulullah SAW, di mana mengenai 3 perkara dusta yang diperbolehkan dalam Islam. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, ada seorang bernama Ibnu Abi Usrah Ad-Duali. Dia dikenal sering menghuluk istrinya. Maka, ramailah di kalangan masyarakat pembicaraan mengenai peristiwa yang tidak disukainya itu. Kemudian setelah mengetahui hal itu, Ibnu Abi Usrah menggandeng tangan Abdullah bin Arkam ke rumahnya. Kemudian, dia berkata kepada istrinya, "Saya mohon engkau bersaksi karena Allah, apakah engkau membenciku?" Istrinya menjawab, "Tidak perlu engkau meminta saya bersaksi karena Allah." Ia berkata, "Saya minta engkau bersaksi karena Allah." Istrinya menjawab, "Ya, saya bersaksi." Lalu, dia berkata kepada Ibnul Arkam, "Apakah engkau dengar?" Kemudian, keduanya pergi menghadap Umar. Ibnu Abi Usrah berkata, "Anda mengatakan bahwa saya menganiaya istri saya dan menghulunya. Karena itu, tanyakanlah kepada Ibnul Arkam." Lalu, Umar bertanya kepada Ibnul Arkam dan Ibnul Arkam menceritakan kepada Umar peristiwa yang disaksikannya di atas. Not, menghuluk-huluk. Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan huluk dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal huluk. Contohnya, suami mengatakan pada istrinya, "Saya talak engkau atau saya huluk engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar," lalu istri menerimanya. Umar pun menyuruh memanggil istri Ibnu Abi Usrah yang kemudian datang bersama bibinya. Umar bertanya, "Engkaukah yang mengatakan kepada suamimu bahwa engkau membencinya?" Dia menjawab, "Sayalah orang yang pertama kali kembali kepada perintah Allah. Sesungguhnya dia meminta saya bersaksi karena Allah, tetapi saya merasa berkeberatan untuk berdusta. Maka, apakah boleh saya berdusta wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Boleh, berdustalah jika salah seorang dari kalian kaum wanita tidak suka kepada salah seorang dari kami suami. Janganlah ia mengucapkan hal itu. Karena, sedikit sekali rumah tangga yang dibangun atas dasar cinta, tetapi manusia bergaul dengan berdasarkan ajaran Islam dan kemuliaan luhur." Di dalam sebuah hadis disampaikan, kebohongan terhadap pasangan dibolehkan jika dilakukan pasangan suami dan istri. Saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi rukhsah keringanan untuk berdusta kecuali pada 3 perkara, yaitu, seseorang yang mengatakan suatu perkataan dalam rangka mendamaikan orang yang berselisih, orang yang mengatakan suatu perkataan sebagai siasat dalam peperangan, dan orang laki-laki mengatakan sesuatu terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Sungguh berdusta sebenarnya perbuatan yang tidak diperbolehkan Allah SWT karena termasuk 3 ciri orang munafik. Dalam satu hadis Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW bersabda, "Ada 4 dosa sifat yang jika seseorang memperlihatkan semua cirinya, dia sepenuhnya orang munafik. Jika dia punya salah satu ciri, dia dianggap memiliki unsur-unsur seorang munafik. Ciri-ciri itu adalah berkhianat, berdusta, ingkar janji, dan melampaui batas jika ada perbedaan pendapat." Hari Bukhari. Selain itu perbuatan dusta juga pasti tercatat oleh Allah SWT. Sehingga, tak seorang pun dapat lari dari konsekuensinya. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Qs-Ka'af 18. Dan ancaman nyata dari orang yang gemar berdusta, yakni neraka. Karena, seseorang yang gemar mengungkapkan perkataan dusta, akan menyeretnya untuk melakukan perbuatan maksiat lainnya. Jauhilah oleh kalian perbuatan dusta. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan ke jalan kemaksiatan dan sesungguhnya kemaksiatan itu menyeret ke dalam neraka. Hari Bukhari Muslim. Dusta juga bisa menyeret seseorang ke dalam dosa besar jika berbohong atas nama Allah dan Rasul-Nya atau sumpah palsu. Mengingat hal itu Maryam sedikit merasa lega, jika pilihannya untuk menutup rapat aib rumah tangganya demi kebaikan bersama adalah sebuah kebaikan meskipun tetap saja dusta tidak diperbolehkan. Bersambung.